Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube IAINU Tuban yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, hidayat serta inayahnya. Terutama kita masih bisa menjumpai bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan atau bulan maghfirah. Pemirsa channel YouTube IAINU Tuban, pada kesempatan ini kami akan membawakan kultum ataupun nasihat, sedikit nasihat bagi semuanya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi pemirsa channel YouTube IAINU Tuban, yang mana pada kesempatan ini kami akan membawakan tema melawan kebodohan. Alhamdulillah, yang sekali lagi kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan menjumpai bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini pahalanya sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Kita tahu pahala-pahalanya dan semuanya juga sudah banyak di media-media sosial, di ceramah-ceramah, di pengajian membahas tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Salah satunya adalah bagaimana ada hadis Rasulullah berkata, "Man fariha bidukhuli Ramadan harama jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan tubuhnya atas api neraka. Kita tahu pahalanya sangat banyak sekali. Pahala puasa di bulan Ramadan. Ada juga hadis yang mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keadaan iman dan percaya kepada Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu. Juga banyak pahala-pahala serta keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu ketika di bulan Ramadan. Itu pahalanya sangat besar sekali. Dikatakan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadhana kataballahu ta'ala fi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahta arsy." Barang siapa yang pada bulan Ramadan menghadiri majelis di bulan Ramadan, atau datang ke majelis, datang mencari ilmu, datang untuk belajar pada bulan Ramadan, maka Allah akan mencatatnya setiap satu langkah sebagai ibadah setahun, dan dia akan bersama saya di surga. Banyak sekali pahala-pahala ataupun faedah-faedah keutamaan di bulan Ramadan. Satu lagi saya contohkan bagaimana Allah berfirman, faedahnya orang yang berpuasa, pahalanya itu tidak bisa dinilai, tidak bisa ditimbang. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'atin dhifin fasaumu li wa ana ajzi bihi." Au kama qala. Dilanjutkan fasaumu junatun dan yang lain-lain itu. Bahwasanya pahala kebaikan
itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 tingkatan, atau dilipatkan menjadi 700 tingkatan. Akan tetapi khusus ibadah puasa ini hanya Allah yang tahu. Fasaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan saya akan mengasih pahala untuk orang yang berpuasa ini. Kita semuanya sudah tahu pahala-pahala yang diberikan Allah ketika di bulan puasa. Akan tetapi masalahnya kenapa kita kok tidak melakukannya di bulan Ramadan? Kenapa kita tidak mau taat kepada Allah? Karena ataupun kita sudah tahu, meski kita sudah tahu pahalanya sudah banyak. Di media-media sosial, di pengajian sudah banyak menjelaskan itu. Kenapa kita tidak mau taat? Nah, penyebab salah satunya adalah sebagaimana Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, Shahibur Ratib, beliau mengatakan, salah satu yang menghalangi manusia untuk taat kepada Allah adalah kebodohan. Nah, karena penyebabnya adalah kebodohan. Itu menurut Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Sebagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, la a'duwa minal jahli. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya bagi manusia melebihi kebodohan. Bodoh itu adalah musuh yang paling utama bagi manusia. Kita mau taat karena tidak tahu, akhirnya tidak mau taat. Ketika di awal penciptaan kebodohan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu bahwa bodoh itu juga makhluknya Allah. Allah berkata kepada kebodohan tadi, wahai kebodohan, silahkan maju, akbil, maju. Akan tetapi kebodohan ini malah sebaliknya, disuruh maju malah mundur. Kemudian Allah memerintahkan untuk mundur. Wahai kebodohan, mundur. Apa yang dilakukan kebodohan? Dia malah maju. Nah, itu yang dinamakan bodoh. Maka dengan itu Allah mengecam atau mengatakan kepada kebodohan tadi, wa izzati ma khalaqtu abghadu ilayya minka. Demi keagunganku, saya tidak menciptakan yang sesuatu yang lebih saya benci melainkan kamu. Nah, itu Allah berfirman seperti itu. Kemudian Allah juga meneruskan, la aj'alannaka fi sirorin khalqi, dan saya akan menempatkanmu kebodohan ini kepada orang-orang yang jelek. Nah, maka orang-orang yang jelek ini akan diliputi oleh rasa kebodohan ini akan diberikan pada orang-orang yang jelek. Sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ini menunjukkan bahwa beliau bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu biddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka orang itu akan dipahamkan agama. Jadi orang itu akan pandai, akan pintar dalam urusan agama. Itu yang dikehendaki baik oleh Allah. Berbeda dengan kebodohan. Maka pemirsa channel YouTube IAIN Utuban yang dirahmati oleh Allah, seyogyanya di bulan momentum bulan Ramadan ini, mari kita melakukan apa yang sudah kita tahu faedah-faedahnya, seperti menghadiri majelis ilmu dan lain-lain. Kita lakukan. Jangan sampai kebodohan ini meliputi diri kita sehingga kita tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kami akan mengutip di kitab Al-Ala di Nadom bahwa orang bodoh adalah wadul jahli maitun wahwa yamshi ala saro yudhannu minal akhyai wahwa atimu. Orang yang bodoh, dia itu hidup meskipun dia masih bisa berjalan di bumi. Dia dikira orang yang hidup, tapi ternyata seperti orang
mati. Makanya kita sebagai manusia, mari selalu menuntut ilmu, mari selalu menambah ilmu. Setiap hari kita harus menambah ilmu dan semangat dalam belajar. Bagi adik-adik, bagi teman-teman mahasiswa, bagi pemirsa yang menyaksikan channel YouTube IAINU, mari kita semangat menjadi orang yang lebih bermanfaat, menjadi orang yang berilmu untuk kedepannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.